Aceh ini salah satu provinsi yang terletak di negara Republik Indonesia, provinsi paling barat dari negara Republik Indonesia. Jadi keindahan Indonesia dimulai dari Provinsi Aceh. Saat ini Aceh memiliki sekitar 4 sampai dengan 5 juta populasi yang terdiri dari kurang lebih 23 kabupaten kota yang ada di seluruh Aceh. Pada tahun 2004, Provinsi Aceh dilanda tsunami, tepatnya 26 Desember 2004. Ketika terjadinya tsunami, usia saya kurang lebih 8 sampai dengan 9 tahun. Saya Zuliana, saya umur 39 tahun. Jadi di sini saya akan coba kembali untuk menceritakan tragedi ataupun musibah tsunami yang terjadi di tahun 2024. Setelah kami sarapan, itu ada seperti guncangan hebat. Oh, itu gempa. Lalu kami semuanya berlarian keluar rumah dan berkumpul di depan halaman rumah. Kami saling berpegangan tangan dan kami merasa takut. Lalu kemudian gempanya terjadi beberapa kali, semua tanahnya bergoyang dan pohon-pohon juga ikut bergoyang. Banyak orang yang berteriak sambil mengumandangkan suara azan. Ketika gempa itu terjadi, orang-orang pada berteriak. Tetangga-tetangga pada berteriak, orang-orang yang di rumah pada berkeluaran dan panik saat itu. Saya juga nangis karena ibu saya tinggal di rumah. Kami nangis semua, kami panggilnya untuk ibu mama. Mama sambil ayah mengendarai motor itu. Dan dengan sekejap orang-orang yang di belakang kami itu dihempas sama air gelombang yang sangat besar tadi. Tidak cuma sekali. Gelombang itu kalau tidak salah saya ada 2 dan ketiganya. Sudah banyak mayat berjatuhan dibawa oleh air tsunami itu. Kami tidak pernah mengetahui ada kejadian sengeri itu di Aceh, karena sebelumnya ya tidak pernah. Setelah lari dari air itu, saya dibawa ke satu rumah. Saya tidak tahu itu rumah siapa. Ketika sore tiba, ayah berpesan kepada kami, kalian tunggu di sini. Itu air udah reda, gelombang 1, 2 sudah reda. Kalian tunggu di sini, ayah mau pergi dulu lihat mama di rumah. Terus kami menangis, jangan, kami takut, nggak ada yang kawanin, kami takut. Selesai gempa, itu kami masih rencana mau pergi ke laut. Nah, selesai gempa, orang tua saya pulang ke rumah untuk lihat keluarga, untuk lihat saya, anak-anaknya, istri kan, mama. Berkumpullah tetangga-tetangga dan orang tua saya, karena waktu itu kan keadaannya chaos, jadi banyak yang berkumpul di rumah. Kumpullah cerita-cerita. Datang suara gemuruh dari jalan. Waktu itu kami belum kepikiran bahwasanya itu tsunami, nggak tahu kita itu tsunami. Kami pikirnya itu suara kendaraan di jalan. Nggak lama setelah itu, warga yang berada di kompleks saya yang berada di belakang itu mereka lari dengan teriak, air dah naik. Nah, terus kami sekeluarga juga ikut lari. Waktu itu yang ada di rumah saya, adik saya 2 orang, mama dengan ayah, dan kakek satu orang, kakek saya. Kakek saya karena dah tua kan nggak cepat geraknya. Jadi beliau, waktu kami mau lari dari rumah tuh, air tsunami itu udah di teras rumah. Nah, jadi kami lari nggak terlalu jauh larinya. Dalam satu mobil itu ada dua keluarga. Sekitaran 50 meter kami jalan, kami udah nggak bisa keluar lagi dari komplek, dari perumahan, karena air dari depan udah
membawa sampah-sampahnya, kayu-kayu dan segala macam. Ada mungkin sekitar 15 menit setelah itu, ada suara orang teriak-teriak dari luar, seperti kurang jelas suaranya, seperti air laut naik, air laut naik. Tiba-tiba pas saya lihat ke samping itu sudah ada air atau ombak, ya. Airnya hitam, dan di situ pun saya masih bingung ini apa, dan sejujurnya kami tidak paham tsunami itu apa, tidak ada edukasi, tidak ada pengetahuan, dan belum pernah melihat itu sama sekali. Airnya mungkin setinggi 4 atau 5 meter itu membawa pergi kami. Waktu itu, waktu di bawah air, banyak orang yang berlarian juga ke rumah depan, tapi saya sudah tidak fokus lagi melihat mereka kemana. Hanya saya bergandengan tangan dengan adik perempuan saya. Tetapi sayangnya tangan kami terlepas. Ketika malam tiba, ayah kembali. Ayah menyampaikan berita bahwa mama selamat. Kami tinggal di rumah itu sekitar 1 bulan. Tidak keluar ke jalanan, kami main di sekitar situ aja. Kami mengungsi di situ dan banyak orang juga, bukan hanya kami. Ketika itu diceritain oleh paman saya di bawah air, tapi selamat dia. Dia minum air lumpur itu, terus tapi dia selamat. Diceritain kayak gini, pada saat itu ketika air setelah gempa, ketika air itu pecah, tanahnya pecah keluar air, nenek langsung bilang kayak gini, ini bakal ada kejadian besar. Tapi nenek sama kakek nggak bisa jalan lagi, udah sakit-sakitan. Terus paman saya bilang, yuk mak, saya bopong, saya bawa lari. Kan kita lari lewat belakang. Tapi nenek bilang kayak, nggak apa-apa, nenek udah tua, kakek udah tua, kamu bawa lari keluarga kamu aja. Karena kamu punya anak kecil gitu, aduh. Kamu punya anak kecil dan istri yang harus diselamatkan. Cuma yang namanya anak itu orang tua loh, gitu kan. Dia nggak bisa memilih antara istri atau orang tuanya gitu kan. Akhirnya paman saya hanya menunggu di situ bersama orang tuanya dan keluarganya. Gitu. Jadi mereka semua kena air tsunami itu dihantam dan dibawa. Air itu melewati pohon kelapa saking tingginya, kan? Setiap malam seperti dengar teriakan, seperti menghantui kami. Padahal udah nggak ada lagi airnya. Cuma ya memang, ya kayak gitulah ceritanya. Saat mencekam, habis itu banyak juga orang yang trauma melihat laut, kayak gitu, trauma melihat ada kejadian-kejadian gempa. Ketika keluarga saya turun dari mobil untuk naik ke rumah itu air udah sepinggang. Oke, udah sepinggang. Kan ayah saya sebelah kanan di kemudi, di setir, sedangkan ibu sebelah kiri dengan adik saya 2 orang. Nah, karena airnya cepat kali, jadi mobil ini juga dibawa hanyut oleh air, sehingga ibu saya tuh harus mutar, baru masuk ke dalam rumah tuh. Waktu itu saya hanya berusaha tetap terapung, tidak tenggelam. Udah hampir hilang nafas juga, udah hampir tidak bisa berenang karena ini bukan air laut seperti biasa dan ini bukan kolam renang, ini memang air bah, big wave. Itu memang susah lah karena cepatnya dan ada barang-barang lain dan sangat dingin dan bau. Tiba-tiba saya melihat ada seperti rumah 2 lantai itu dan ada beberapa orang di lantai 2. Saya pikir waktu itu ini kesempatan saya terakhir, harus berenang dengan sekuat tenaga saya agar saya bisa mencapai rumah itu yang ada air itu, karena kalau tidak saya akan lebih terbawa arus, dan waktu itu saya sadar arus itu akan membawa saya ke laut yang dekat situ. Jadi saya kayak berusaha betul-betul pengen survive, saya berenang sekuat tenaga, dan kemudian orang yang ada di lantai 2 itu melempar seperti kayu yang dipakai untuk tali jemuran pakaian. Mungkin sekitar beberapa menit saya berhasil naik ke lantai 2. Pasca kejadian tuh kami pindah ke beberapa tempat. Pertama kami pindah ke tempat keluarga terdekat, sampai akhirnya saya pulang kampung ke Sigli. Nah, di sana mulai lagi sekolah dengan kawan-kawan yang baru, dengan guru-guru yang baru, dengan keadaan yang baru, dengan tujuan untuk menghilangkan itu sebenarnya, untuk menghilangkan trauma itu. Lalu saya tanyakan,
di mana adik saya, di mana adik saya semati. Nah, di hadapan kami itu banyak sekali mayat, ya nggak tahu mayat tapi seperti sudah mengambang ke atas, dan ada juga di situ orang-orang yang hanyut dan mereka seperti meminta tolong, tapi kami tidak berdaya. Ke hari ketiga ya, saya baru jalan ke salah satu spot di Banda Aceh, jalan kaki dengan menyusuri kayu-kayu, barang-barang yang dibawa tsunami hitam, jalan kaki kami ramai-ramai untuk mencari siapapun yang saya kenal, karena saya tak ada kenal keluarga, tak tahu, my auntie juga nggak tahu di mana. Di situ baru saya dipeluk, dijemput, dan tetap pertanyaan saya, adik sudah tidak ada, my sister has gone. Tetap traumatiknya itu tetap adiknya tadi yang tidak berhasil diselamatkan. Rupanya alhamdulillah orang tua dan keluarga saya lain sudah menemukan adik saya terlebih dahulu sebelum menemukan saya di hari kedua terjadinya tsunami. Ternyata dari semua itu saya kehilangan 3 cousin, juga uncle, dan juga sepupu tapi tingkat 2. Ada 4 orang sepupu tingkat 2 dan sepupu langsung juga 3 orang.